Dengan saya Aristi Nabila Putri. Dengan saya Elvira Luciana. Dengan saya Umu Salama Almagdunia. Dengan saya Ria Agustin. Dengan saya Mewet Tessa Saida. Berikut videonya. Perkenalkan, nama saya Mewet Tessa Saida. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pajak 1. Luas bumi 30 meter persegi. Lalu NJOP buminya 2.779.000. Luas bangunannya yaitu 30 meter persegi dan NJOP bangunannya 968.000. Total buminya yaitu sama dengan 30 dikali 2.779.000. Total bangunannya sama dengan 30 dikali 968.000. Hasilnya yaitu 29.040.000 rupiah. Yaitu NJOP bumi dan bangunannya sama dengan sum buka kurung 83.370 sama 29.040.000. Hasilnya yaitu 112.410.000. NJOP TKP-nya yaitu 15 juta. Lalu NJKP-nya sama dengan 112.410 dikurang 15 juta, hasilnya yaitu 97.410. Lalu PBB terutangnya yaitu 0,01% dikali 97.410. Jadi di sini total PBB-nya terutangnya itu sama dengan 0,01% dikali 97.410.000, hasilnya yaitu 9.741.000. Jadi total PBB terutang yang harus dibayar yaitu senilai 9.741.000. Perkenalkan, nama saya Aristi Nabila Putri. Hari ini saya akan menghitung pajak bumi dan bangunan data pajak 2. Yang pertama yaitu luas bumi yaitu 65 meter persegi. Lalu NJOP buminya yaitu 2.176.000. Lalu luas bangunannya yaitu 65 meter persegi. Untuk NJOP bangunannya yaitu 823.000 meter persegi. Lalu total NJOP dari bumi yaitu sama dengan 65 dikali 2.176.000 sama dengan 141.440.000. Lalu untuk total NJOP bangunannya sama dengan 65 dikali 823.000 yaitu 53.495.000. Lalu untuk NJOP bumi dan bangunannya sama dengan sum buka kurung 141.440.000 dikali ditambah 53
15.495.000 adalah 194.935.000. Lalu untuk NJOP TKP-nya Rp 15 juta. Lalu untuk NJKP-nya sama dengan 194.935.000 dikurang 15 juta, yaitu 179.935.000. Lalu untuk PBB terutangnya 0,01% dikali 179.935.000. Mutia pinjam sisir dong, Mutia. 179.935.000. Lalu totalnya sama dengan tambah 0,01% bintang dikali 179.935.000 sama dengan 17.993.050. Sekian penghitungan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memulai menghitung data pajak 3 yaitu punya Elvira Luciana. Diketahui luas bumi yaitu 18 meter persegi dengan NJOP per meternya yaitu 3.745.000 rupiah. Lalu, luas bangunannya ada 36 meter persegi dengan NJOP per meternya yaitu 595.000 rupiah. Lalu, total NJOP-nya tinggal kita kalikan saja, 18 dikali dengan 3.745.000 rupiah dengan hasil 67.410.000 rupiah. Lalu yang untuk total NJOP untuk bangunan kalikan juga 36 dikali 595.000 rupiah mendapatkan hasil 21.420.000 rupiah. Lalu di sini NJOP bumi dan bangunan tinggal kita tambahkan saja. Kita masukkan rumus sum 67.410.000 rupiah ditambah 21.420.000 rupiah mendapatkan hasil 88.830.000 rupiah. Lalu di sini NJOP TKP-nya tertera 15 juta rupiah. Nah, jadi NJKP-nya itu sesuai rumus NJOP dikurang NJOP TKP. Jadi langsung kita tuliskan saja. Jadi 88.830.000 rupiah dikurang 15 juta rupiah mendapatkan hasil 73.830.000 rupiah. Lalu di sini PBB terutangnya dengan hasil 0,01% dikali dengan hasil NJKP-nya. Kita tulis dulu 73 juta 830 rupiah. Nah, di sini tinggal hasil PBB terutangnya 0,01% dikali dengan 73.830.000
Rp730.000 dan mendapatkan hasil Rp7.383. Jadi PBB terutang yang harus dibayar adalah senilai Rp7.383.000. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya Umu Salama Makzumia ingin menjelaskan perhitungan data pajak 4. Yang pertama, kita mulai dari objek pajak bumi dengan luas meter persegi 39 dan NJOP per meter perseginya yaitu 464.000. Nah, objek pajak bangunannya 38 meter persegi dan NJOP per meter perseginya yaitu 595.000. Nah, untuk mencari total NJOP-nya dengan cara sama dengan 39 dikali 464.000. Totalnya yaitu 18.096.000 untuk objek pajak bumi. Nah, untuk objek pajak bangunannya yaitu kita cari lagi sama dengan 38 dikali 595 sama dengan 20.610.000 untuk objek pajak bangunan. Nah, selanjutnya kita mencari NJOP bumi dan bangunan. Selanjutnya kita mencari NJOP bumi dan bangunan, yaitu sama dengan sum buka kurung 8D5 dibagi D6 sama dengan 40.706.000. Nah, selanjutnya ada NJOP TKP yaitu 12 juta sudah sesuai dengan data. Juta sudah sesuai dengan data yang tertera. Kita mencari NJKP-nya yaitu sama dengan 40.706 dikurang dengan 12 juta sama dengan 28.706.000. Nah, selanjutnya ada PBB terutang yaitu 20% dikali 28.706 rupiah. Satu lagi yaitu ada 0,5% dikali 28 juta. Hitung dulu. 20% dikali ini 28 dulu. Nah, selanjutnya ada PBB terutang yaitu 20% dikali 28.706 rupiah. Sekarang kita hitung dulu. 20% sama dengan 20% dikali 28 juta
sama dengan 5.741.200 rupiah. Jadi totalnya 5.741.200 rupiah. Nah, selanjutnya ada PBB terutang 0,5% dikali 5.741.200. Nah, kita hitung sama dengan 0,5% dikali 5.741.200 rupiah, yaitu sama dengan 28.706 rupiah. Jadi total keseluruhan pajaknya yaitu 28.706 rupiah. Sekian perhitungan pajak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya Ria Agustin akan menghitung data pajak PBB yang kelima. Diketahui pajak bumi dengan luas 35 meter persegi dengan NJOP per meter perseginya yaitu Rp4.263.000. Kemudian untuk bangunan dengan luas meter persegi yaitu 85 meter persegi dengan NJOP per meter perseginya yaitu Rp1.516.000. Oke. Kemudian total NJOP-nya yaitu jadi 35 luas bumi 35 meter persegi dikali oleh Rp4.263.000. Hasilnya adalah Rp149.205.000. Kemudian selanjutnya untuk luas bangunannya 85. Total NJOP-nya sama dengan 85 dikali oleh Rp1.516.000 dengan jumlah NJOP per meter perseginya sama dengan total NJOP-nya Rp128.860.000. Untuk NJOP bumi dan bangunannya, total NJOP bumi dan bangunannya itu dari total NJOP dari bumi yaitu Rp149.205.000 sum dengan rumus sum Rp149.205.000 ditambah oleh total NJOP dari bangunan yaitu Rp128.260.000 sama dengan hasilnya Rp278.065.000. Untuk NJOP TKP-nya itu adalah 0 karena di data PBB tersebut tertera adalah Rp0. Nah, kemudian kita akan menghitung NJKP-nya. Untuk NJKP-nya kita hitung dari Rp278.065.000 dikurang oleh NJOP PTKP-nya itu adalah 0 sama dengan hasilnya tetap Rp278.065.000. Kemudian teman-teman kita akan menghitung berapa jumlah yang pajak yang harus dibayarkan.
Dengan rumus 40% dikali 265.000 rupiah. 278.265.000 rupiah. Nah, kemudian hasilnya kita hitung berapa? 40% itu dari rumus. 40% dikali oleh 278.065.000 rupiah. Dikali 278.065.000 rupiah. Sama dengan hasilnya yaitu 111.226.000 rupiah. Tapi ini belum sampai di sini karena masih ada PBB terhutang. Dari 0,5% itu adalah dari rumus atau dari data yang tertera. Dikalikan 0,5% ini dikalikan dengan 111.226.000 rupiah. Sebelas 226.000 ya. Kita jumlahkan hasil PBB terhutangnya 0,5%. Dengan 0,5% dikali 100 dikali dari hasil NJKP yaitu 111.226.000 rupiah, sama dengan hasilnya 556.130.000 rupiah. Ini adalah hasil PBB terhutang yang harus dibayarkan. Nah, tapi tidak sampai di sini karena di data PBB kelima itu terteranya kenapa dibagi dua, karena di situ memang tidak tertulis dibagi dua, tapi itu dibagi dua karena dia itu sudah meliputi untuk 2 rumah. Jadi dalam satu PBB tersebut, perhitungan PBB tersebut itu untuk 2 rumah. Oleh karena itu dari 556.130.000 rupiah ini dibagi 2 rumah. Kita hitung karena ini dibagi untuk 2 rumah, maka kita hitung hasilnya dibagi 2 ya. Dibagi 2 sama dengan hasilnya 278.065.000 rupiah. Jadi pajak yang harus dibayarkan oleh data PBB 5 adalah 278.065.000 rupiah. Ini karena untuk 2 rumah. Oke, itu saja penjelasan dari perhitungan saya. Terima kasih. Baik, setelah melakukan analisis dan pembahasan dalam tugas ini, dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan atau disebut PBB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Perhitungan PBB melibatkan beberapa komponen utama seperti luas tanah dan bangunan, nilai jual objek pajak atau NJOP, nilai jual kena pajak atau NJKP, serta tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan hasil perhitungan pada data pajak yang digunakan, untuk data pajak 1 milik Mutia, PBB terhutang yang harus dibayar adalah Rp9.741. Dan untuk data pajak 2 milik Adisti, PBB terhutang yang harus dibayar adalah Rp17.993,50. Dan untuk data pajak 3 milik Elvira, PBB terhutang yang harus dibayar adalah Rp7.383. Dan untuk data pajak 4, PBB terhutang yang harus dibayar adalah Rp28.706. Dan yang terakhir,
untuk data pajak 5, PBB terutang yang harus dibayar adalah Rp278.065. Hasil perhitungan ini menunjukkan pentingnya memahami proses perhitungan PBB agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat dan benar. Pemahaman yang baik terhadap komponen perhitungan dapat membantu wajib pajak dalam memastikan akurasi pembayaran, sekaligus meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat. Dengan demikian, PBB tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama. Sebagai saran, kami berharap pemerintah terus memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat terkait PBB, baik dalam hal regulasi, perhitungan, maupun proses pembayaran. Hal ini penting agar wajib pajak tidak hanya patuh tetapi juga memahami manfaat dari pembayaran PBB bagi pembangunan daerah. Selain itu, kami juga mendorong penggunaan teknologi digital yang lebih luas dalam pengisian SPT dan pembayaran PBB untuk mempermudah wajib pajak dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan. Terakhir, kami mengajak masyarakat untuk selalu taat pajak, karena kontribusi kita akan menjadi bagian penting dari kemajuan bangsa. Demikian kesimpulan dan saran dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan meningkatkan pemahaman kita tentang pajak bumi dan bangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.